Selamat pagi Pak Okta, apa kabar hari ini? Selamat pagi Pak Majun, apa kabar Pak? Salam sehat. Ya, salam sehat, kabar baik juga Pak. Apa ada yang bisa saya bantu Pak? Begini Pak Marjun, saya ingin membicarakan mengenai sesuatu kepada Pak Marjun. Apakah mohon kiranya kalau ada waktu sebentar Pak? Apakah tidak mengganggu? Ya, sepertinya hari ini saya bisa, ya waktunya agak luang banyak ini Pak Okta. Jadi apa yang ingin Pak Okta ingin bicarakan? Silakan. Ah, Terima kasih Pak Marcel. Begini Pak, saya itu ingin membicarakan sesuatu mengenai siswa saya itu yang sering datang terlambat di sekolah saya Pak Marcel. Masalah keterlambatan sih. Oh, begitu ya Pak. Terus Iya Pak. apa yang ingin Pak Okta capai dari pembicaraan kita pagi ini? Mungkin saya ingin mencari untuk menemukan solusinya dari permasalahan ini Pak. Masalah keterlambatan siswa ya Pak. Saya paham Pak. Saya mengerti. Baguslah sudah berbagi ya Pak. Jadi kita akan cari, ya bersama-sama mencari solusi agar siswa-siswa Pak Okta ini lebih datang tepat waktu ke sekolah. Ya Pak. Seperti begitu ya Pak. Iya betul Pak Marcel. Baik Pak Okta. Sekarang ya mari kita sama-sama identifikasi masalahnya ya Pak. Kira-kira menurut Pak Okta dari skala 1 sampai 10 itu seberapa besar yang Pak Okta rasakan untuk mencapai tujuan pada masalah ini? Ya kalau diskalakan sih mungkin masih berada di sekitar 4 ya Pak. Karena memang masih banyak siswa saya itu yang masih suka datang terlambat Pak ke sekolah dan tentu saja ini sangat berpengaruh pada proses belajar mengajar di kelas Pak dan itu merugikan siswa sendiri juga Pak. Saya mengerti. Luar biasa nih Pak Okta. Menurut Pak Okta, apa kekuatan yang Pak Okta miliki untuk mengatasi masalah ini? Mungkin saya sudah berusaha sih meminta bantuan dari beberapa rekan guru dan mereka juga sudah mencoba memberikan pemahaman. Selain itu juga saya merasa ada beberapa siswa juga sudah mencoba memperbaiki yang tentang kebiasaan keterlambatan itu, Pak. Wah, baik Pak Okta. Kira-kira menurut Pak Okta itu ada peluang atau kemungkinan yang bisa Pak Okta lihat secara keseluruhan setelah itu? Mungkin saya rasa dengan peluang itu mungkin dengan melibatkan orang tua dan mungkin membuat peraturan yang lebih menarik ya Pak agar siswa itu lebih termotivasi kalau datangnya tepat waktu di sekolah. Mungkin itu Pak. Wah, bagus sekali itu Pak Okta. Luar biasa. Tetapi menurut Pak Okta itu apakah ada hambatan atau tantangan begitu yang mungkin muncul setelah Pak Okta menerapkan aturan seperti itu? Mungkin sih yang beberapa faktor ada sih yang menjadi pemicu atau yang menjadi tantangan pada permasalahan itu. Mungkin diantaranya itu salah satunya mungkin ya jarak rumah dengan sekolah itu mungkin salah satu Pak. Dan yang berikut itu kendala transportasi, mungkin yang membuat beberapa siswa itu agak sulit sih datang tepat waktu di sekolah. Dan ini juga posisinya ada di kampung Pak yang berbukit-bukit itu, jadi jauh memang Pak.
sekolah dengan perubahan penduduk siswanya itu. Oh, iya ya. Bagaimana menurut Pak Okta? Apa ada solusi yang bisa diterapkan? Saya pikir bisa sih dengan mungkin melibatkan orang tua agar lebih aktif. Dan mungkin juga harus mengadakan kegiatan yang membuat siswa itu selalu antusias untuk datang di sekolah. Jadi uh, sekolah itu harus membuat kegiatan-kegiatan yang menarik supaya siswa ini lebih antusias, Pak. Mungkin itu. Wah, sangat keren ini Pak Okta. Itu langkah yang sangat-sangat positif yang Pak Okta akan terapkan. Kira-kira bagaimana menurut Pak Okta untuk merencanakan ya untuk mencapai tujuan ini yang Pak Okta ingin? Mungkin saya berencana sih untuk harus bekerja sama dengan rekan guru dan orang tua. Mungkin dalam melibatkan siswa juga sih, dalam kegiatan sekolah. Contohnya mungkin dengan mengadakan acara yang menyenangkan. Mungkin salah satu itu harus lomba antar kelas mungkin. Wah, luar biasa juga ya Pak Okta untuk ya rencananya ini. Menurut Pak Okta itu apakah ada prioritas tertentu dalam rencananya ini? Ya, kalau prioritas sih yang utama pasti harus melibatkan orang tua karena ini juga faktor penentu dan juga siswa. Mungkin itu juga bisa menciptakan selain itu bisa kita menciptakan aturan yang lebih menarik yang akan membuat siswa itu selalu ingin cepat datang ke sekolah. Langkah yang bagus sekali Pak Okta. Kira-kira kapan jangka waktunya Pak Okta mulai mau mau melaksanakan ini rencana? Saya harap dalam beberapa minggu ini Pak sudah terlihat perubahan positif dan lebih baik yang siswa itu yang datang di sekolah tepat waktu. Wah, bagus sekali Pak Okta, mantap. Waktunya agak dalam minggu ini ya. Ya. Itu bagaimana menurut Pak Okta untuk mengukur keberhasilan seperti ini? Kalau keberhasilannya sih bisa dilihat dari seberapa banyak siswa itu yang hadir tepat waktu dan bagaimana itu semangat mereka dalam mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah yang seperti yang dijelaskan tadi Pak Guru. Mungkin. Wah, itu hebat sekali ya Pak Okta. Mantap. Ya, yang pasti apapun menjadi rencana Pak Okta itu kita tidak ya terhindar dari pasti ada tantangan yang Pak Okta akan hadapi. Menurut Pak Okta itu bagaimana untuk menghadapi tantangan itu dalam rencana yang akan dilaksanakan ini? Mungkin untuk dalam menghadapi pasti setiap kegiatan atau apa pasti ada tantangannya ya Pak. Kalau Ya, mungkin ya. yang ini saya akan berpikir lagi tentang alternatif lain lagi yang untuk solusi yang telah saya rencanakan sebelumnya tadi itu kalau gagal bisa berjalan lebih lancar. Jadi saya juga akan berbicara dengan rekan guru untuk mendapatkan masukan ataupun ide-ide dari teman-teman gitu. Wah, terdengar bagus sekali nih Pak Okta rencana. Bagaimana menurut Pak Okta untuk ya komitmen dari Pak Okta sendiri untuk rencana ini, rencana aksi ini? Mungkin komitmen saya harus benar-benar menjalankan rencana ini Pak dan selalu berusaha keras agar siswa itu lebih disiplin datang tepat waktu di sekolah. Wah, luar biasa sekali Pak Okta. Menjadi teladan untuk contoh untuk menerapkan rencana aksi ini. Kira-kira siapa yang bisa membantu Pak Okta untuk menjaga komitmen yang Pak Okta mau inginkan? Iya, kalau untuk yang membantu sih yang pastinya pasti dari rekan-rekan guru
orang tua pastinya akan mendukung, dan mungkin juga ada dari kepala sekolah juga bisa. Selain itu juga dari beberapa tema antara siswa juga harus bisa membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini, Pak. Berkolaborasilah, Pak, antara guru, orang tua, dan siswa. Iya Pak, luar biasa ya Pak, ini komitmennya. Ya, dengan tindak lanjut dari percakapan kita nih Pak Okta, saya ingin tahu kapan mulai waktunya mulai dieksekusi kegiatan ini Pak Okta. Saya rasa mungkin harus secepatnya ini, Pak. Saya akan mungkin memulai kegiatan ini ya, mulai minggu depan ini, Pak. Dan saya juga akan terus berkomitmen dan terus memantau perkembangan rencana ini, dan akan saya berbicara kembali dengan Pak Marcel lagi jika ada hal-hal yang perlu saya diskusikan dengan Pak Marcel. Kira-kira begitu, Pak. Luar biasa ya Pak, boleh. Saya selalu ya bersedia, selalu meluangkan waktu jika Pak Okta ya ada hal, ada sesuatu yang mau dibicarakan, saya tidak akan keberatan. Tentu saja saya juga yakin pasti Pak Okta bisa melaksanakan rencana ini dengan penuh semangat dan komitmen yang kuat. Jika nanti ada perkembangan atau ada butuh bantuan dari Pak Okta sendiri, jangan ragu juga, jangan sungkan untuk ya berbicara dengan saya, dan saya pasti menunggu hasil dari rencana tindak lanjut yang Pak Okta buat minggu depan ya Pak Okta ya. Iya, iya, Pak. Oke, ya. Terima kasih banyak Pak Marcel. Saya sangat menghargai Pak Marcel, dan ucapkan terima kasih atas dukungannya, motivasinya, dan saya siap untuk segera melaksanakan rencana aksi saya ini, Pak Guru. Tidak masalah Pak Okta. Semoga kita bersama-sama berdoa untuk rencana aksi ini ya membawa perubahan positif terkait siswa yang sering datang terlambat ke sekolah ya Pak Okta. Kita tahu Amin, dengan amin, Pak. penerapan Amin. membangun budaya positif di sekolah yang Pak Okta. Oke Pak Okta. Terima kasih, Pak. Amin. Oke. Sukses selalu. Sama-sama Pak Okta, tetap semangat ya. Salam sehat dan terus berkarya Pak Okta. Terima kasih. Selamat siang Pak Okta. Apakah Pak Okta bersedia? Mohon kesediaan waktunya Pak Okta sebentar. Saya mau diskusi sesuatu hal Pak Okta. Selamat siang juga Pak Marcel. Apa kabar juga? Ya Salam luar semangat, masih semangat. Iya, ya terima Pak. kasih Madin. Kebetulan saya juga sudah lagi santai-santai nih. Bagaimana Pak? Ada yang bisa saya bantu? Ya Pak Guru, bisakah kita ngobrol? Saya mau cerita sedikit Pak terkait siswa saya di kelas tadi setelah proses pembelajarannya Pak. Oh, mau ngobrol tentang siswa. Bisa, bisa, bisa Pak. Bisa sekali. Kira-kira apa yang mau Pak ceritakan nih? Begini Pak, ada beberapa siswa saya di kelas 11D, setiap kali saya les atau melaksanakan kegiatan belajar mengajar itu mereka kurang bersemangat Pak untuk mengikuti pelajaran. Bahkan di antara mereka ada yang tidur-tiduran, membuat keributan dengan mengganggu teman-temannya sesuai kesepakatan kelas ya bahwa kelas harus aman ketika proses pembelajaran berlangsung. Tapi saya sudah memberi teguran, nasihat, didikan kepada mereka, tapi pada pertemuan berikutnya itu Pak, saya rasa mereka tetap saja melakukan hal yang sama. Seperti itu Pak. Oh, begitu. Jadi Pak Marcel ini ingin menceritakan tentang siswa-siswa itu yang kurang aktif atau malas-malas di kelas ya pada saat memberikan les. Oke Pak Martin, sebelum kita lanjut ngobrol, apa nih yang Pak inginkan dari obrolan kita ini?
Ya, saya ingin solusi ya Pak, jalan keluar begitu bagaimana untuk mengatasi siswa di kelas tadi Pak. Jadi menurut Pak Marcel, kira-kira kenapa siswa di kelas itu kurang bersemangat? Ya Pak, menurut saya Pak, mungkin jam pelajaran juga yang terjadi di siang hari ini dengan situasi yang panas di musim kemarau sekarang, dan juga mungkin metode yang saya lakukan dalam mengajar itu Pak, mungkin kurang bersemangat atau kurang menarik minat mereka ya Pak. Itu ya Pak. Kira-kira dalam memberikan pembelajaran kelas itu Pak, kira-kira Pak bisa ceritakan metode apa yang Pak sudah gunakan pada saat proses mengajar itu? Ya, selama ini saya rasa Pak, saya menggunakan metode ceramah karena untuk ya menghabiskan materi yang sudah saya targetkan begitu Pak dalam semester ini agar cepat selesai. Jadi saya menggunakan metode ceramah ya Pak. Oh, begitu. Terus kira-kira ada tidak kendala lain selain metode yang Pak Marcel gunakan tadi itu? Sepertinya ada juga Pak kendala lain. Mungkin media pembelajaran yang saya gunakan itu kurang menarik begitu Pak. Metode. Kira-kira untuk metode mengajar dan media pembelajaran sehingga menarik dan siswa selalu bersemangat mengikuti pelajaran itu, kira-kira apa yang seharusnya Pak Madun itu lakukan? Apa ya Pak? Saya akan mencari referensi atau sumber gitu, atau ya referensi pasti dari internet, dari Google dan dari YouTube tentang metode-metode mengajar yang baik, terus mendesain atau membuat media pembelajaran itu yang menarik minat, membuat siswa senang dan tertarik begitu ya Pak. Dan saya juga pasti akan melakukan refleksi sehingga saya bisa tahu itu ya Pak di dalam kelas itu apakah metode yang saya gunakan itu bisa sudah tepat atau belum. Saya juga akan ya menanyakan kepada siswa itu terkait proses belajar yang kita lakukan dan meminta umpan balik. Kira-kira begitu Pak. Wah, sangat luar biasa itu Pak Guru. Salut sekali itu bahwa sudah mulai dari memperkaya referensi, metode, ya, refleksi sampai refleksinya itu sangat luar biasa Pak. Ya Pak. Kira-kira kapan Pak akan melakukan refleksi? Apakah hanya kepada siswa yang bermasalah atau seluruh kelas ini, Pak? Ya rencana saya tuh Pak mau melakukan refleksi itu bersama seluruh siswa dalam kelas 11D itu begitu Pak. Caranya bagaimana itu, Pak? Ya untuk siswa yang bermasalah itu Pak, saya akan tegur, memberikan nasihat, ya mengingatkan, meneguhkan mereka kembali untuk mengingat kesepakatan kelas yang telah dibuat. Terus sedangkan untuk seluruh kelas itu saya pasti akan menanyakan hal baik dan kurang baik dalam pelaksanaan pembelajaran. Seperti itu, Pak. Sangat luar biasa, Pak. Kira-kira selain dengan menegur tadi yang Pak Masek sampaikan, selain menegur, menasihati, kira-kira ada tidak cara lain lagi yang akan Pak lakukan? Bagaimana ya, Pak? Ya, ada Pak cara lain setelah saya pikir ini ya dengan membuat kelompok diskusi dan memberikan kuis dalam bentuk games, permainan, ya permainan kelompok, terus ya, pastinya dengan permainan kelompok itu akan membuat kelompok itu saling berlomba ya mencari siapa juara atau dan ditantang begitu untuk siapa yang cepat menjawab. Mungkin seperti itu trik yang saya akan membuat ya Pak dalam diskusi. Wah, sangat bagus dan luar biasa itu Pak Marjo.
mungkin dengan diskusi kelompok atau kuis, ya siswa kan mungkin lebih bersemangat lagi pada saat jam-jam siang itu. Sangat bagus Pak itu Pak. Selain Pak menasihati, Pak juga membuat permainan dalam kelompok, dalam bentuk kuis, sehingga mereka bersemangat dalam berlomba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kita lanjut Pak, kira-kira terus dalam waktu dekat apa yang akan Pak lakukan? Selain Pak menasihati, Pak juga sudah membuat permainan dalam kelompok, dalam bentuk kuis, sehingga mereka bersenang dalam berlomba-lomba untuk menjawab pertanyaan. Apalagi pada saat jam-jam siang itu kan Pak, jam-jam ya mengantuk lah, lelah lah, ya kan. Iya, Terus Pak. dalam waktu dekat ini kira-kira apa yang Pak Martin akan lakukan? Ya, dalam minggu ini Pak, dalam waktu dekat itu saya akan menerapkan kembali kesepakatan kelas, mengingatkan mereka untuk tetap berkomitmen dalam kesepakatan kelas dibuat. Terus ya memetakan kebutuhan belajar siswa ya Pak. Merubah metode mengajar juga yang selama ini saya gunakan, membuat atau mendesain media pembelajaran yang menarik. Terus yang terakhir itu Pak selalu melakukan refleksi bersama siswa di pembelajaran Pak. Bagus sekali, luar biasa Pak Marcel. Saya juga sangat mendukung dan semoga ada perubahan semangat belajar siswa di kelasnya Pak Marcel dan lebih ada siswa-siswanya lebih semakin antusias dan semangat belajarnya juga tidak pernah pudar lah, semangat belajarnya terus meningkat ya Pak. Terima kasih banyak Pak Okta atas kesediaan waktu dan ya penguatan peneguhannya dalam diskusi permasalahan yang saya hadapi sore siang hari ini. Ya, saya mohon kesediaan waktu ketika saya datang berkonsultasi lagi Pak Okta memberikan dukungan. Terima kasih untuk dukungannya Pak Okta. Salam Pak Okta. Selalu siap. Sama-sama Pak, mudah-mudahan keberhasilan ini sesuai dengan apa yang kita rencanakan dan sukses untuk pendidikan dan sekolah Bapak ya. Ya, Selamat, terima kasih amin. Pak. Selamat, terima kasih ya Pak.